Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep kriptografi serta implementasinya dari metode klasik dan modern. Sebelum masuk ke video, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi dengan NIM 240 170 158. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Maliku Saleh dengan prodi Teknik Informatika. Tanpa memperpanjang sesi perkenalan, langsung saja kita memasuki materi penjelasan dari video ini. Kriptografi merupakan ilmu atau seni yang digunakan untuk mengamankan informasi melalui proses pengubahan data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan utama dari kriptografi meliputi 4 aspek penting. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Kedua, integrity, yang memastikan bahwa data tidak dapat mengalami perubahan selama proses pengiriman atau penyimpanan. Ketiga, authentication, yaitu berfungsi untuk memverifikasi identitas pengirim dan penerima pesan. Dan yang terakhir adalah non-repudiation, yaitu yang berarti mencegah pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk menyangkal bahwa ia telah mengirim atau menerima informasi tersebut. Secara keseluruhan, kriptografi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan komunikasi serta transaksi digital di era teknologi informasi saat ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas metode kriptografi klasik. Metode kriptografi klasik merupakan bentuk awal dari teknik pengamanan informasi yang telah digunakan sejak zaman kuno hingga awal abad ke-20. Secara umum, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu metode substitusi dan metode transposisi. Metode substitusi bekerja dengan mengganti setiap huruf pada pesan asli dengan huruf atau simbol lain berdasarkan pola tertentu. Salah satu contohnya adalah Caesar Cipher, di mana setiap huruf digeser 3 posisi ke depan, sehingga kata hello akan menjadi core. Sementara itu, metode transposisi tidak mengubah huruf yang digunakan, melainkan menyusun ulang transposisi huruf dalam pesan. Contoh yang terkenal adalah Rail Fence Cipher, di mana pesan ditulis secara zigzag dan kemudian dibaca per baris untuk menghasilkan teks yang terenkripsi. Meskipun sederhana dan mudah diterapkan secara manual, metode kriptografi klasik relatif mudah dipecahkan menggunakan analisis pola dan frekuensi huruf, sehingga saat ini banyak digunakan untuk tujuan pembelajaran daripada pengamanan sistem modern. Kemudian, kita akan masuk ke materi metode kriptografi modern. Berbeda dengan metode klasik yang bersifat sederhana, kriptografi modern berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komputer dan jaringan digital. Dalam kriptografi modern, keamanan informasi didasarkan pada konsep matematika dan algoritma yang kompleks. Secara umum, terdapat dua jenis metode utama, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Pada metode simetris, proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama. Algoritma yang termasuk dalam metode ini antara lain DES dan AES, yang dikenal cepat dan efisien. Namun, memiliki kelemahan pada distribusi kunci yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Sementara asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk mengenkripsi data dan private key untuk mendeskripsikannya. Algoritma yang umum digunakan adalah RSA dan ECC. Metode ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi yang sangat cocok diterapkan pada sistem komunikasi digital modern, seperti email terenkripsi dan transaksi perbankan daring. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa implementasi kriptografi dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kriptografi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas digital kita. Salah satu penerapannya adalah pada keamanan komunikasi digital, seperti aplikasi WhatsApp dan Telegram yang menggunakan sistem end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat membaca isi pesan tersebut. Selain itu, kriptografi juga berperan penting dalam transaksi keuangan dan perbankan daring, di mana protokol seperti SSL dan TLS digunakan untuk mengenkripsi data pengguna selama proses transaksi. Di bidang keamanan data pribadi, kriptografi digunakan dalam sistem tanda tangan digital serta autentikasi, seperti verifikasi dengan kode OTP atau sertifikat digital.
tak kalah penting, kriptografi juga melindungi penyimpanan data di layanan cloud, memastikan informasi sensitif tak aman meskipun disimpan di server daring. Dengan demikian, kriptografi memiliki peranan vital dalam menjaga keamanan dan kepercayaan pada ekosistem digital modern. Selanjutnya, kita akan membandingkan kriptografi klasik dan modern. Setelah memahami masing-masing metode, berikut ini merupakan perbandingan antara kriptografi klasik dan kriptografi modern. Pada kriptografi klasik, proses enskripsi dilakukan secara manual menggunakan kunci yang relatif sederhana, seperti huruf atau angka. Contoh metode yang digunakan ada substitusi dan transposisi. Sementara itu, kriptografi modern memanfaatkan algoritma yang kompleks dan dijalankan menggunakan komputer, seperti algoritma simetris AES dan algoritma simetris RSA. Dari sisi keamanan, metode klasik memiliki tingkat perlindungan yang rendah dan mudah dipecahkan melalui analisa frekuensi. Sebaliknya, kriptografi modern menawarkan keamanan yang jauh lebih tinggi berkat kompleksitas algoritmanya. Selain itu, kriptografi klasik lebih cocok untuk text pending, sedangkan metode modern dapat mengamankan data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriptografi modern merupakan evolusi yang menyempurnakan konsep dasar dari kriptografi klasik untuk memenuhi kebutuhan keamanan di era digital saat ini. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kriptografi merupakan ilmu sekaligus seni dalam melindungi informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam perjalanannya, kriptografi berkembang dari metode klasik yang sederhana seperti substitusi dan transposisi, hingga menjadi metode modern yang menggunakan algoritma matematis yang kompleks seperti AES, RSA, dan ECC. Peranan utama kriptografi adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, autentifikasi, serta memastikan bahwa data tidak dapat disangkal oleh pihak yang mengirimkan. Di era digital saat ini, kriptografi menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan komunikasi, transaksi keuangan, serta penyimpanan data di berbagai layanan digital. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa kriptografi tidak hanya penting bagi bidang teknologi informasi, tetapi juga bagi keberlangsungan keamanan data di kehidupan modern. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa tinggal tekan tombol subscribe dan like-nya. Dislike kalau tidak suka. See you, bye-bye.